Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita undang hadirat Tuhan turun pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami agungkan di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan kuasa-Mu mengalir di tempat kami Tuhan. Dan Kau berkati kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami bawa hanya dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita menyaksikan pengumuman dan Voice of Pentecost. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain, dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Kustiono. Terima kasih atas pelayanannya. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil.
Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan sesuatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji-Nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur
dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup. Katakan rancanganmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku beri. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Mari angkat suaramu, katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Katakan bersama-sama. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sekali lagi. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus.
kami Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Mari kita, saudara kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama dengan iman mengatakan, kasih setiamu nyata
majikan tersedia bagiku. Dengan imanmu katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Mari sama-sama katakan, Diberkati, dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. sekali lagi katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. sorak-sorak bagi dunia bagi Tuhan. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
bersama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau setia. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang setia. Mari tinggikan Tuhan para manusia. Kami sembah Kau Yesus. Mari saudara kita bangkitkan diri buat Tuhan kita. Sembah Tuhan. Kami ini hati kami Tuhan. Kami
sembah Tuhan, sembah Yesus. Kami bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku, segenap hatiku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena kebajikan Tuhan atas kami. Terima kasih buat waktu terbaik kami boleh menyembah Tuhan. Waktu terbaik kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya hari ini kami boleh sama-sama boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Baik kami yang onsite, baik kami yang Zoom, maupun kami yang menyaksikan secara streaming ibadah ini. Roh Kudus yang sama yang akan melawat kami, memenuhi kami dengan kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur, Tuhan baik buat kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang rindu mengalami Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala yang kembali mempercayakan saya bisa melayani hari ini. Bapak Saudara, hari ini saya beri tema renungan untuk kita boleh belajar bersama-sama. Saya kasih judul renungan waktu dan kehidupan. Saudara,
Kenapa kita mesti belajar waktu dan kehidupan? Sama seperti gambar ini saudara, jam pasir. Jam pasir itu kalau pasirnya udah turun ke bawah Bapak Saudara, kita udah nggak bisa lagi udah nggak bisa di pause lagi saudara. Waktu dan kehidupan kita nggak bisa di skip saudara, nggak bisa di pause. Waktu terus berjalan seperti jam pasir ini. Waktu jam itu udah semuanya di bawah ya, yang bisa dibalik. Nah sebelum kita boleh sama-sama belajar, saya ajak kita baca di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 ayat yang kedua. Saudara, ini seringkali disampaikan di dalam rumah duka dan ibadah penghiburan. Tapi percayalah ini bukan ayat kematian saudara, ini ayat kehidupan saudara. Ini firman yang menghidupkan kita. Mari kita baca Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Pengkhotbah ini kita belajar bahwa segala sesuatu itu ada waktu, ada masanya. Tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya sebagai orang Kristen, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, amin. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan walaupun seolah-olah itu adalah kebetulan. Tapi setiap bagian kita tidak ada yang kebetulan. Dari kitab ini kita belajar bahwa semua hal dalam hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Kita punya waktu yang sama 24 jam satu hari. Kita punya hari yang sama. Kita punya peristiwa yang semua orang di dunia ini sementara mengalami, yaitu pandemi. Semua berjalan dalam koridor Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Jadi ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Itu artinya semua dalam kendali Tuhan. Nah permasalahannya adalah tidak semua memanfaatkan waktu dan kehidupan secara sama. Kita punya waktu yang sama saudara, tapi tidak semua orang memperlakukan waktu dan kehidupan yang Tuhan beri itu secara sama. Nah hari ini kita sama-sama belajar tentang apa itu waktu dan kehidupan yang Tuhan percayakan. Saudara, waktu itu tidak bisa kembali, tadi saya jelaskan. Kalau stopwatch bisa di pause, apalagi saudara sekarang smart TV, saudara nonton TV bisa di pause. Saudara ibadah bisa di pause. Tapi waktu itu tidak bisa di pause saudara. Terus berjalan, entah saudara menggunakannya atau saudara menyia-nyiakan, waktu itu terus berjalan. Dan semua peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup kita tidak bisa diulang kembali saudara. Gak bisa direvisi lagi. Yang kita bisa revisi itu perjalanan ke depan. Tapi yang sudah berlalu gak bisa direvisi lagi. Kalau dulu tahun 90-an ada film yang sangat terkenal, namanya filmnya judulnya Back to the Future. Dengan mobil Mac DeLorean ya kalau gak salah. Sangat terkenal film itu, mobilnya juga jadi sangat terkenal. Tapi saya mau pastikan itu hanya ada di film saudara. Saudara jangan bermimpi saudara akan ketemu Doraemon dan saudara dibawa ke waktu yang sudah berlalu. Saudara gak akan pernah mendapati itu karena itu hanya ilusi. Itu hanya sebuah film. Fakta kehidupan, waktu tidak bisa diputar ulang. Seorang penulis buku yang sangat terkenal namanya Max Lucado berkata begini saudara. Di saat-saat terakhir hidupnya, apakah yang diinginkan orang? Tidak lain adalah berada di tengah mereka yang disayangi. Bila hubungan kasih mengasihi begitu penting, mengapa harus menunggu nanti saudara? Ada orang berpikir begini saudara, nantilah Pak, kalau saya sudah diberkati Tuhan, kalau saya sudah sukses, saya akan berbakti kepada orang tua.
Saya mau bilang anak-anak muda hari ini, engkau nggak harus menunggu tua untuk berbakti kepada orang tuamu. Engkau nggak harus berhasil baru engkau berbakti kepada orang tuamu. Engkau bisa melakukan itu sekarang. Jangan pernah bermimpi engkau menjadi berkat buat orang tuamu kalau hari ini suruh cuci piring aja saudara. Aduh, yang anak-anak muda saya lihat banyak anak muda di sini. Atau saudara berpikir nanti waktunya kelak kalau sudah Tuhan menata hidupku, aku akan memberi hidupku yang terbaik buat Tuhan. Saudara, kenyataan waktu tidak bisa diputar kembali, waktu tidak bisa diulang, waktu terus berjalan. Ada banyak hal yang tiba-tiba lewat dalam hidup ini. Saya ingat kemarin waktu Pak Moses nanya, Jaden kamu kok tiba-tiba besar? Dia jawab, saya sudah 5 tahun om, saya sudah kelas 1 SD om. Saya juga gak ngerti tiba-tiba dia jawab begitu saudara. Waktu terus berjalan. Nah ada sebuah survei saudara, bukan saya yang bikin survei, tapi lembaga survei membuat sebuah survei tentang chart kehidupan manusia saudara. Nah dalam siklus ini saudara ada gambar yang berbeda-beda, ada warna yang berbeda-beda. Ini adalah gambaran kalau manusia itu menjalani kehidupannya 0 sampai 70 tahun terus dikelompok-kelompokkan. Kira-kira apa saja yang dilakukan manusia dan butuh waktu berapa lama dia melakukan semua aktivitas kehidupannya. Nah saudara, kalau manusia itu menjalani 0 sampai 70 tahun, itu kira-kira yang dilakukan tidur itu dengan perkiraan tidur itu 7 sampai 8 jam satu hari. Kira-kira 0 sampai 70 tahun dia menghabiskan 23 sampai 25 tahun untuk tidur, saudara. Seseorang bekerja dan belajar itu kurang lebih 13 sampai 15 tahun. Itu enggak pakai bolos, saudara. Makan minum, kira-kira orang makan minum itu dihabiskan 0 sampai 70 tahun hidup sekitar 4 sampai 6 tahun. Nonton TV, nonton handphone itu kurang lebih 8 sampai 11 tahun. Bahkan ada penelitian yang paling terbaru saudara dari Harvard University. Seseorang itu karena zaman digital ini bisa menghabiskan waktunya untuk menyentuh HP-nya. Jadi dalam satu hari itu dia sentuh HP-nya itu kurang lebih menurut Harvard saudara 2.600 kali dia pegang HP-nya. Saya lanjut saudara. Seorang melakukan rekreasi kurang lebih 4 sampai 7 tahun. Sakit 2 sampai 3 tahun. Tapi yang menyedihkan dari data ini adalah kalau dikumpul-kumpul selama hidupnya, orang itu hanya beribadah kurang lebih setengah sampai 2 tahun. Dengan perkiraan ibadah 1,5 jam, saudara, paling mentok 2 jam. Ada banyak orang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berdosa mungkin, tapi kurang berfaedah. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, mari kita bertanya kepada diri kita, termasuk saya bertanya kepada diri saya sendiri hari ini. Apa yang sudah kita hasilkan dan berikan di waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Apa pelajaran kehidupan dari kitab Pengkhotbah? Apakah kita membiarkan waktu itu berlalu dan akhirnya tiba-tiba saja kita melewatkan banyak hal dalam hidup ini? Saudara, kalau saya boleh jujur, seandainya waktu boleh diputar mundur, saya mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau memberi tenaga yang terbaik yang saya punya, energi yang saya punya untuk pekerjaan Tuhan. Kalau waktu itu boleh diputar mundur, saya akan merevisi setiap kegagalan saya, setiap kejatuhan, kegagalan, kesia-siaan yang saya lakukan dalam hidup di waktu yang Tuhan percayakan. Kalau kita merenung, saudara, jawab dalam hati saudara, mungkin setiap kita punya hal yang, iya ya kenapa enggak dari dulu saya begini. Ada yang berpikir kenapa enggak dari dulu saya hidup sehat supaya saya enggak sakit-sakitan. Kenapa enggak dari dulu saya bekerja.
Kenapa enggak dari dulu saya sekolah pinter? Salah satu penyesalan saya waktu saya terlambat saudara untuk belajar. Saya diketawain sama anak saya bilang, "Papa ini orang baru mau istirahat, Papa baru mau belajar." Saudara, ada banyak hal yang terlewat dalam hidup kita tanpa kita sadari, saudara. Kita kehilangan momen-momen yang penting dalam hidup kita. Ada juga orang yang mungkin terjebak dengan memori di masa lalu, trauma di masa lalu, dan itu mengintimidasi hidupnya sehingga dia nggak bisa bergerak kepada janji Tuhan, menerobos batasan itu. Masa lalu begitu menyandera dia sehingga dia pikir memang aku nggak layak dipakai Tuhan, aku memang nggak bisa untuk menjadi lebih baik, memang aku seperti ini keadaanku, tersandera dengan masa lalu. Saudara, kalau kita baca pengkhotbah tadi dan kita coba buat ini menjadi relate dengan kehidupan hari ini. Saudara, kalau ada orang yang bertanya, kapan Pak waktu yang terbaik yang Tuhan beri? Waktu yang terbaik yang Tuhan beri adalah sekarang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa sekarang? Karena sekarang kita masih bisa bernafas. Sekarang kita masih sehat. Saudara, saya mau kasih tahu syarat mati itu tidak harus tua dan tidak harus sakit. Kita tahu itu semua. Kalau orang bertanya kapan waktu terbaik untuk berbalik kepada Tuhan, jawabannya adalah sekarang, saudara. Kalau orang bertanya kapan waktu terbaik untuk bersaksi, memberitakan kabar baik, menyampaikan kebaikan Tuhan, menginjil, kapan waktu yang terbaik? Sekarang, saudara. Waktu yang terbaik. Kalau ada orang yang berpikir kapan waktu terbaik untuk hubunganku dipulihkan, entah itu hubungan keluarga, entah itu hubungan pertemanan, atau hubungan kita dengan Tuhan. Orang bertanya kapan? Jawabannya adalah sekarang, saudara. Karena waktu ini berjalan begitu cepat, saudara. Ada satu peristiwa yang mungkin kita bisa gambarkan, oh nanti kalau saya tua saya akan seperti ini. Saudara, ada satu kebenaran yang kita harus mengerti bersama, bahwa kita harus menyerahkan masa lalu yang tidak bisa kita ubah, saudara. Dan kita harus mempercayakan kepada Tuhan masa depan yang tidak bisa kita kendalikan, saudara. Saudara, sesuatu yang sudah terjadi, tadi saya bilang kita nggak bisa merubahnya. Kita hanya bisa memperbaiki di waktu mendatang. Demikian juga masa depan. Kita hanya bisa merencanakan dan mempersiapkan masa depan yang ada pada kita. Tapi sekali lagi kita tidak berkuasa atas masa depan kita. Karena masa depan kita itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Tuhan yang berdaulat atas masa depan kita. Saudara, kalau hari ini ada orang yang gagal, jangan buru-buru kita menghakimi. Karena proses Tuhan belum selesai. Atau kalau hari ini kita melihat orang ada di puncak suksesnya, di puncak karirnya. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Karena prosesnya belum selesai. Dan Tuhan pegang kendali. Tidak ada yang bisa mengendalikan masa depan selain Tuhan sendiri. Tapi kita harus menyiapkan masa depan. Kualitas seperti apa yang akan muncul dalam diri kita, kita mesti siapkan hari ini. Kalau anak muda hari ini kamu mau sukses di kehidupan yang akan datang, engkau perlu sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara kepengen dipromosi Tuhan dalam dunia profesional, engkau hanya perlu bertekun dan melayani seperti melayani Tuhan. Saudara bekerja, saudara bisnis, saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Saudara sekolah sungguh-sungguh, saudara sedang sekolah buat yang terbaik buat Tuhan. Saudara kerja, walaupun bosnya nyebelin, saudara tetap punya loyalitas, tetap punya integritas. Saudara sedang melakukannya untuk Tuhan.
Untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Tapi kita perlu menyiapkan diri. Saudara, ada satu pujian yang sangat sangat memberkati saya beberapa waktu ini, saudara. Pujian yang lama, saudara. Saudara mungkin tahu pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara, Raja Daud dalam puncak suksesnya, dia menulis Mazmur 23, saudara. Dia adalah raja yang paling mengalami peristiwa fenomenal di hidupnya. Mulai dari buronan, sampai dalam ketakutannya dia berpura-pura gila, saudara. Tapi dia juga raja yang mengalami pencapaian yang menurut saya cukup spektakuler, karena area kekuasaan Raja Daud, wilayah teritorial yang dimiliki Daud ketika dia memimpin Israel itu begitu luas. Dia menggenapi setiap janji Tuhan yang diberikan kepada dia. Tapi dalam pencapaian tertinggi hidupnya, dalam Mazmurnya, Daud menulis, dan aku pun, dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-6, saudara, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya apa, saudara? Setelah semua pencapaian, semua hasil, kekayaan, dan apa yang bisa dicapai, yang dibanggakan oleh hidupnya, rupanya tidak sebanding dengan mengalami Tuhan sendiri di hidupnya. Dia berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia gak ngomong aku mau bangun ini, aku pengen punya ini, saudara. Karena memang dia udah punya, saudara. Tapi dalam semuanya itu dia gak merasa puas. Dia gak membusungkan dadanya. Tapi dia kembali kepada hal yang paling utama dalam waktu dan kehidupan yang Tuhan percayakan. Dia minta, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, mari hari ini kita belajar dalam waktu dan kesempatan dan kehidupan yang Tuhan beri buat kita. Kita mau memilih menjadi pribadi yang seperti apa? Apakah kita akan memberikan waktu yang Tuhan percayakan dan menggunakan secara maksimal
karena kita tahu ini anugerah Tuhan. Atau kita akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini semuanya berjalan kayaknya lama karena kita gak kemana-mana, seolah-olah lama semuanya. Dan begitu membosankan sehingga kita gak produktif. Ada beberapa golongan orang Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang punya waktu tapi gak punya kesempatan, artinya gak pernah meraih kesempatan itu, gak pernah meresponi. Kenapa dia gak meresponi? Karena dia gak punya kerinduan. Karena dia nggak punya kerinduan, karena nggak ada passion, akhirnya nggak bertindak. Ya sudah, stuck begitu aja. Atau golongan orang yang lain yang punya kerinduan tapi tidak bertindak menggunakan waktu itu. Atau golongan orang yang berikutnya, saudara, yang tidak percaya, terlalu banyak pertimbangan, dan akhirnya kesempatan itu menghilang. Tiba-tiba berlalu dan susah kembali dan ada dalam sebuah penyesalan. Saudara, selalunya saudara, penyesalan itu datang di belakang. Saudara, jangan sampai kita melewati, kita sudah hampir ada di penghujung tahun 2001 saudara, tanpa dirasa kita semua mau Natal ini saudara. Tapi akankah kita merenungkan selama 2021 ini dengan waktu dan kehidupan yang Tuhan beri, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Ada sebuah ungkapan yang berkata begini saudara, time is money. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, sebagian kita akan menjawab, arti dari peribahasa ini adalah waktu adalah uang. Sebetulnya saudara, arti peribahasa ini bukan itu saudara. Tetapi arti peribahasa ini adalah waktu itu begitu berharga. Saking berharganya tidak ada nilai ukur yang bisa menggambarkan begitu berharganya waktu. Makanya digambarkan dengan uang saudara. Karena uang itu berharga saudara. Uang mau dikucek-kucek, mau diinjek-injek, mau kena kotoran tetap dipungut karena itu berharga, bernilai. Sebetulnya peribahasa ini digambarkan dengan uang yang tidak ternilai, tapi bukan waktu adalah uang, karena tidak semua waktu menghasilkan uang, tapi setiap waktu itu berharga. Amin, saudara. Setiap waktu itu berharga, saudara. Jangan sampai kita seperti Yudas yang fokus kita adalah uang. Tapi dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5, akhirnya Yudas pun gak terima uang, saudara. Karena waktu dia lihat Yesus disalib, dikatakan maka menyesallah ia. Dia melemparkan kembali itu uang yang diberikan oleh imam besar. Dan dia pergi menggantung diri, saudara. Saudara, setiap kita yang paling tahu diri kita itu hanya kita dan Tuhan. Apa yang jadi motivasi kita hari ini? Apa yang menggerakkan kita melakukan sesuatu hari ini? Apa yang menjadi passion kita hari ini? Apa yang menjadi tujuan dari semua yang kita lakukan? Itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau waktu yang Tuhan beri itu begitu berharga, mari kita boleh merevisi pencapaian kita dan arah hidup kita. Efesus pasal yang ke-15 ayat 15 dan 16. Mari kita baca sama-sama Efesus pasal yang ke-15 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Alkitab firman Tuhan memberi kita rule bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Tapi pada kenyataannya memang ada begitu banyak hal yang mendistrak, mengalihkan kita dari kita berjalan kepada rencana Tuhan. Seiring berjalannya waktu, karena letih, karena kita
kabur atau samar-samar dengan tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan buat kita. Karena saya percaya setiap kita punya tujuan ilahi yang berbeda-beda, tetapi fokusnya pasti satu, memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Kalau itu mulai terdistrak, mari kita boleh kembali menggunakan waktu yang ada dengan bijaksana, saudara. Saya akan tutup dengan bagian ini, saudara. Ada seorang anak yang dilahirkan di Filipina, saudara. Tahun 78 dia lahir di sebuah daerah di Filipina. Daerah ini bukan daerah elit, saudara. Manny Pacquiao ini adalah seorang yang lahir dengan situasi yang serba sulit, saudara. Dia hidup dalam keluarga yang sangat miskin. Saking miskinnya, saudara, sampai pada satu peristiwa bapaknya itu gak punya lauk. Karena gak punya lauk, dia toki itu Manny Pacquiao punya anjing, saudara, untuk dimakan. Rupanya peristiwa itu menjadi titik balik kemarahan dia kepada orang tuanya. Pac-Man julukannya. Begitu marah kepada orang tuanya, dia memutuskan untuk keluar dari desa kelahirannya, namanya daerah Kibawe, dan merantau ke Filipina, ke Manila. Dia keluar dari rumah dengan sebuah kemarahan, kepahitan dan kekecewaan karena hidup gak memberi keadilan baginya. Tapi dia punya visi. Dan bukan hanya itu, gak lama berselang papa mamanya bercerai karena papanya ketahuan selingkuh. Tambah hancurlah hidupnya. Di usia yang ke-14 tahun dia harus putus sekolah dan memutuskan untuk berjualan donat sambil menjadi kuli di pasar. Kuli untuk memenuhi kebutuhan adik-adiknya. Dia mengikuti sebuah pertandingan, kalau menang dapat sekian, kalau kalah dapat sekian. Dia bertanding awalnya bukan hanya untuk menang. Menang kalah dapat duit, saudara, supaya bisa beli beras. Tapi dia punya visi. Dia tahu tujuan hidupnya. Sampai pada satu kali dia bertemu dengan pelatih yang membimbing dia. Dan akhirnya, singkat cerita, saudara, dia sukses. Dalam kesuksesannya sama seperti yang dialami banyak orang. Pandangannya mulai dikaburkan, saudara. Dia mulai gak bijaksana dengan waktu yang Tuhan beri, kehidupan yang Tuhan beri. Dia punya uang, dia sukses. Dia berfoya-foya, dia main judi, dia main perempuan, dia mabuk. Sampai pada satu kali dia mengalami kehampaan. Makanya saudara, kalau ada orang bilang memang segalanya itu butuh duit, saudara. Saya mau pastikan kalau uang bisa membawa orang kepada kebahagiaan yang sempurna. Elvis Presley gak akan bunuh diri. Seorang yang dikatakan pelek mobilnya aja dari emas, saudara. Itu saking duitnya udah gak tahu mau dibuat apa lagi. Gak akan bunuh diri. Dan banyak kisah yang lain. Sama seperti Manny Pac-Man, ketika dia ada di puncak suksesnya, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Kenapa aku diberkati Tuhan? Kenapa Tuhan memberi aku kehidupan? Dia menyia-nyiakan. Sampai pada satu kali ketika dia ada di Las Vegas, dia akan bertanding. Lagi pesta di hotel itu, dia begitu depresi, dia mau bunuh diri. Dan dia menemukan buku yang berjudul Purpose Driven Life dan Alkitab di hotel itu. Dia baca itu. Saudara, rupanya hal yang sederhana itu dipakai Tuhan untuk membawa dia kembali kepada tujuan Tuhan. Dia dipanggil. Tujuan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Dan akhirnya kehidupan orang ini berubah drastis, saudara. Dia terkenal dengan atlet yang hari ini tidak ada skandal. Gak pernah ada
kebejatan moral atau etika moral yang dilakukan dia. Dia juga seorang yang dikenal takut akan Tuhan. Perjumpaan dia dengan Tuhan membawa dia menjadi orang yang total berbeda, saudara. Dia terkenal dengan perilakunya yang dermawan, saudara. Atau istilah orang zaman sekarang menyebutnya filantropis. Dia membangun hampir 1.000 rumah untuk orang-orang miskin dari kekayaannya. Yang menarik, saudara, dia ini pernah kalah, saudara. Dia bukan petinju yang tanpa KO, dia pernah kalah. Tapi dia namanya tercatat di Hall of Fame atau apa namanya, ajang bergengsi dari atlet-atlet dunia, saudara. Dia masuk dalam atlet yang punya penghasilan besar atau atlet terkaya, 30 atlet terkaya di dunia, dia masuk dalam salah satunya. Tapi dalam puncak suksesnya, dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu kenapa Tuhan beri dia waktu, kenapa Tuhan beri dia kehidupan. Dia berhenti jadi petinju, dia masuk jadi anggota dewan, saudara. Tahun 2010 dia terpilih menjadi anggota dewan sampai 2 periode. Dan hari ini dia menjadi senator. Dia juga yang menjadi pelopor disahkannya nilai-nilai Alkitab atau firman Tuhan dalam dasar negara Filipina. Dan beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, dia mendeklarasikan mencalonkan diri sebagai presiden Filipina, calon presiden Filipina. Dia berkata, sudah saatnya orang tertindas bangkit. Dia tahu posisi, jabatan, kekayaan yang Tuhan beri di hidupnya itu dipakai untuk apa? Untuk jadi berkat, saudara. Saudara, ada banyak orang dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dia diberkati Tuhan, dia sukses, tapi dia nggak mengerti untuk apa itu semua, sehingga menyia-nyiakan. Tapi yang saya mau bilang hari ini, mari kita maksimal dengan waktu dan setiap kehidupan yang Tuhan beri. Ayat yang terakhir, saudara. Mari kita baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ada tujuan Allah dalam pekerjaannya, dalam kemuliaannya yang dinyatakan atas hidup kita. Jadi setiap waktu dan kehidupan yang Tuhan percayakan atas kita, Tuhan punya tujuan, saudara. Mari kita kembali kepada tujuan Tuhan itu. Dan kita boleh maksimal dalam setiap waktu dan kehidupan yang Tuhan percayakan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami apa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah dengar pesan firman Tuhan ini. Kalau kita baca ini secara lengkap dan pesan yang tadi disampaikan, saudara akan ketemu di ayat 13, di ayat 17. Semua yang kita lalui dalam hidup ini pemberian Tuhan. Amin. Dan kemudian penulis kitab Pengkhotbah berkata begini, kita akan dibawa dalam pengadilan Allah. Ayat 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil.
karena untuk segala hal dan segala pekerjaan juga ada waktunya. Bapak Ibu, jadi isi pesan ini buat kita hari ini. Apa yang kita buat dengan waktu kita? Tadi saya lihat data itu cuma 1,5 tahun orang ibadah kalau umur 70 tahun. Saudara, kemarin Pak Niko ulangi kembali tentang visi gereja kita, Restoration Tabernacle of David. Saya hari ini harus bilang ini buat kita, Bapak Ibu. Apa yang kita terjemahkan tentang hal ini? Kalau kita deklarasi restorasi Pondok Daud itu DNA kita, apa yang kita terjemahkan? Saudara yang ikut pesan doa pengerja kemarin tangkap hal yang paling hakiki daripada RTOD itu, yaitu sebuah kerinduan yang besar banget untuk Tuhan itu dekat dengan dirinya. Apakah itu berkobar-kobar dalam diri kita, sehingga yang kita buat, kita selalu ingin dekat dengan Tuhan. Mungkin akan jadi sebuah dari data tadi, Bapak Ibu Saudara. Saya harus pakai bahasa begini. Keintiman itu terukur dari seberapa lama, seberapa banyak, seberapa waktu kita bersama-sama. Itu keintiman. Nah, jadi kalau kita bilang saya intim dengan Tuhan, mari kita cek diri kita. Seberapa lama waktu kita pakai untuk cari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, EPT itu 24 jam. Jam berapapun kita bisa gabung. Makanya saya dengan pesan hari ini saya mau bilang buat saudara semua. Ayo, waktu kita mari kita pakai untuk intim dengan Tuhan. Saudara bisa bangun itu dalam kesempatan kapanpun dan tidak menjadi alasan buat kita. Karena semua sekarang melalui medsos. Nah, karena itu mari sama-sama untuk perhatikan hal ini. Saya percaya bahwa apa yang kita dengar dari Pak Niko itu menjadi sebuah hal utama buat kita yang ada di GBI Gatot Subroto. Dan karena itu mari perhatikan itu. Yang siap lakukan, bilang amin. Amin. Nah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini hidup kami. Kami tahu segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Bahkan makan minum, menikmati kesenangan, itu pun pengkhotbah berkata itu pemberian Tuhan. Tapi kami semua akan dibawa kepada pengadilan. Bagaimana kami menggunakan waktu-waktu, bahkan semua hal yang Tuhan berikan buat hidup kami di hadapan-Mu. Engkau yang menilai setiap kami. Engkau yang mengukur setiap kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini meresponi pesan firman Tuhan ini. Biar kami semua menangkap isi hati-Mu ya Aba. Untuk kami bergerak lebih dekat lagi. Lebih intim lagi. Karena kami sadar bahwa semua hal itu pemberian-Mu. Tuhan ampuni kami ya Aba, kalau kami tidak menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk memuliakan nama-Mu dalam seluruh konteks hidup kami. Hamba-Mu berdoa ya Aba, biar hari ini berangkat dari apa yang Tuhan ingatkan kepada kami. Kami mau maju, kami mau intim dengan Tuhan, kami mau melekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Aba. Keluarga-keluarga besar, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, berkati kami semua. Bahkan seluruh jemaat yang ada di rumah-rumah yang mengikutinya ibadah ini melalui Zoom. Tuhan memberkati
keluarga demi keluarga. Biar semua intim dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Aba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta. Mazmur 91 ayat 1-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular gagak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus kami datang. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu Bapa, karena kami memang perlu Engkau. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa, karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, Engkau urapi mereka, pakai mereka lebih lagi ya Bapa. Begitupun juga yang dalam kesehatan terganggu Tuhan, Engkau datang, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau jamah ya Bapa. Begitupun juga Tuhan yang lagi lemah, Engkau kuatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami Bapak, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya, dan juga karayon kami Bapak Pendeta Budi Sastra, begitupun juga Bapak Pendeta Ishak Moses Gembala di tempat ini. Tuhan, Engkau urapi mereka lebih lagi ya Bapak. Kami percaya dimanapun mereka melayani-Mu Bapa, kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan, akan terjadi banyak mujizat yang datang dengan penyakit Engkau sembuhkan ya Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, dan para menteri ya Bapak. Engkau berikan hikmat. Apapun yang kebijakan yang mereka ambil, kami percaya itu asalnya daripadamu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota kami Makassar. Engkau urapi, Engkau berkati kota kami Bapak. Berkati tanah, berkati air, berkati udara, berkati penduduknya, berkati setiap usaha yang bergerak di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kau sempurnakan doa kami Bapak. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Angkat dua tanganmu, arahkan hati buat Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan. Dibuat Tuhan berhasil. Engkau naik, kau jadi kepala, jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.